Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu-Ibu, saya sudah pengasuhan. Di sini juga saya. Materi kita pagi ini tentang komunikasi dalam pengasuhan. Yang pertama, sebelumnya itu saya ingin meminta ibu-ibu untuk mencoba ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya ini anak, yang kedua adalah komunikasi efektif, yang ketiga adalah pengasuhan. Nah, sebelum masuk ke pokok materi, itu ada namanya tahapan perkembangan bahasa anak. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya tahapan perkembangan bahasa anak. Mungkin dari 0 sampai 3 bulan anak-anak sudah bisa apa. 3 sampai 6 bulan sudah bisa apa. Nah ya, saya ingin mencoba dulu curah pendapat dengan ibu-ibu tentang tahapan perkembangan bahasa anak ya dari anak usia ini. Jangan sampai di post-it, ini sudah saya siapkan post-it. Bisa itu 0 sampai 1 tahun itu namanya masa membabel. Masa membabel itu contohnya mengulangi suara yang sama. Jadi kayaknya mama, kan anak-anak itu kan. Kemudian ya masa-masa mengulangi suara yang sama. Terus kita masuk lagi untuk 1 sampai 2 tahun. Itu namanya masa holokrasa. Masa holokrasa itu bermulaan tata bahasa. Tahu tata bahasa Ibu? Ya, dia baru mulai mengatur kata, melakukan kata-katanya, baru tahu mama, mau kemana, gitu. Terus lagi, iya, makan, gitu. Kemudian 2,5 sampai 3 tahun itu adalah tata bahasa menjelang. Ada namanya bahasa masa membabel, masa holoprasa, masa ucap 2 kata, masa permulaan tata bahasa, masa menjelang tata bahasa dewasa, dan masa kecakapan penuh. Nah, masuk kita ke makna komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah cara pendidik PAUD atau orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan kepada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Untuk ibu-ibu tentang komunikasi efektif antara pendidik PAUD dengan anak dalam kelompok itu menurut Ali Anugrah itu ada Ali Anugrah tahun 2008 ada 3. Yang pertama touching, talking, teaching. Nah, di sini saya minta ibu-ibu tuh bagi 3, bagi 2, buat di dalam karton. Apa itu touching, talking, dan teaching. Minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada touching, talking, dan teaching. Touching itu pendidik PAUD memberi salam sapaan kepada seluruh anak. Berarti touching ini adalah talking, pendidik PAUD berbicara kepada anak dengan kalimat sederhana. Misalnya lagi apa gitu kan. Terus teaching, pendidik PAUD memberi semangat pada anak saat mewarnai gambar. Nah, nanti anak itu diberi semangat, misalnya, wah bagus sekali gambar kamu, pasti anak senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok 1.
Iya, itu ada 3 tadi ibu-ibu ya, touching, talking, dan teaching. Itu contohnya seperti memberi salam, memberi sapaan pada seluruh anak, tidak membeda-bedakan ya. Nah, terus talking itu mengajak berbicara, kalimat sederhana, jangan pula gitu manu panjang nih ya, ujungnya cuma situ nanyo, lah makan dulu. Terus teaching itu kan memberi semangat, misalnya anak udah selesai dalam itu menggambar, mewarnai dalam tugasnya, itu kita memberikan semangat. Nah, ini adalah pengasuhan, makna pengasuhan dan aspek pentingnya. Wong tahun 2001 mendefinisikan pengasuhan sebagai proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Kesimpulan di sini saya dapat menyimpulkan, saya meminta salah satu ibu bisa membaca atau memberikan kesimpulan dari materi ini. Ibu Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kesimpulannya tahapan perkembangan bahasa anak merupakan. Mungkin dari Ibu Vera bisa. Siapa apa hal-hal yang baru yang menginspirasikan dari materi ini. Baiklah, ini Iya, terima kasih.